Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus terus bekerja, memampukan kami menangkap suara Tuhan, sehingga kami memperoleh pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab 1 Samuel pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kita bangun kesadaran kita bahwa kita hidup di dunia hanya untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya mau supaya kita hidup dapat menyatakan siapa Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita belajar dalam kehidupan kita untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pastikan kita mengenal siapa Tuhan kita itu dengan baik, dan pastikan kita memiliki hubungan kehidupan yang khusus dengan Tuhan. Setiap orang yang membangun hidupnya dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mempercayakan banyak hal di dalam kehidupannya. Pastikan kita terus memiliki hati yang rindu untuk terus mau dibangun dan didewasakan di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan orang yang belum dewasa. Tuhan akan mempercayakan kehidupannya bagi setiap orang yang dia lihat mampu untuk merepresentasikan dia di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, Samuel adalah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan telah memilih Samuel sejak Samuel ada di dalam kandungan ibunya, dan Samuel dipilih Tuhan untuk menyatakan Tuhan. Awalnya secara manusia Samuel merasa bahwa Samuel tidak layak dan dia tidak mampu untuk menyatakan Tuhan melalui kehidupannya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih kehidupan seseorang, maka orang itu pasti akan dipakai Tuhan. Tuhan tidak memilih karena orang itu mungkin ganteng, orang itu mungkin cantik, orang itu mungkin dia kaya atau punya kelebihan-kelebihan keuangan dan sebagainya. Tidak, tetapi Tuhan memilih seseorang menurut kehendak Tuhan yang bebas, karena Tuhan tahu hati setiap orang. Jadi kalau saudara dan saya memiliki hati yang terus mau bergantung kepada Tuhan, hati yang mau terus mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan akan melihat hati kita itu, dan Dia akan memakai kita dan mempercayakan akan banyak di dalam kehidupan kita. Saudara belajar lewat kisah Gideon. Dikatakan firman Tuhan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada Gideon. Mata Tuhan itu melihat Gideon. Nah, saya percaya Tuhan melihat kehidupan setiap kita yang terus punya kerinduan untuk mau mengenal Tuhan, untuk mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kerinduan itulah yang akan membuat Tuhan akan memilih kita seperti Dia memilih Samuel untuk menyatakan kebenarannya. Firman Tuhan berkata, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya saudara, Tuhan mempercayakan kebenarannya kepada Samuel, dan Tuhan sendirilah yang memampukan Samuel untuk kebenarannya itu tidak gugur dalam kehidupan Samuel. Nah, inilah yang harus saudara dan saya belajar di dalam kehidupan saudara. Kalau kita mau Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi alatnya, mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya Tuhan pun akan mempercayakan firman-Nya dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk menyatakan itu bukan saja ketika kita berkhotbah, bukan saja ketika kita berbicara, tetapi lewat sikap tingkah laku hidup kita, kita mampu untuk menyatakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Dan Alkitab mencatat bahwa maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, pemirsa Kelompok, melalui kehidupan Samuel yang dipercayakan Tuhan, orang melihat kehidupan itu ada di dalam kehidupannya Samuel.
Pastikan kita yang katakan kita adalah orang Kristen yang percaya Kristus. Pastikan orang pun melihat Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang melihat Kristus dalam hidup kita bukan karena kita seorang pendeta, bukan karena kita seorang majelis, atau karena kita seorang hamba Tuhan, ataukah karena kita menjadi orang Kristen secara KTP, tetapi baiklah orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita mampu untuk merepresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, lewat kata-kata kita, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita lakukan, kita menyatakan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dikatakan lewat firman Tuhan, itu dilihat di dalam kehidupannya Samuel. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara lewat firman Tuhan pada hari ini. Izinkan Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alatnya. Izinkan dia bekerja melalui kehidupan kita, supaya firman-firmannya dipercayakan bagi saudara dan saya, sehingga hidup kita akan mampu untuk merepresentasikan dia melalui kehidupan kita. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan di dalam hidup kita. Setiap saat pastikan saudara dan saya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar dalam hidup kita. Kerinduan kita itulah yang akan membuat sehingga Tuhan itu akan melihat hati kita dan dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen puas menjadi orang Kristen saja. Dia tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau dengar firman terlalu lama, dia akan bosan. Kalau dengar firman terus-menerus, dia bosan. Kalau ditegur firman, dia marah. Kalau dinasehati firman, dia akan marah. Nah, itulah kehidupan orang Kristen. Yang penting Kristen, tetapi tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pastikan saudara dan saya mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena ingat, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang kau lakukan, tapi Tuhan melihat hatimu. Karena dari hati itu sudah pasti memancarkan kehidupan yang baik. Jadi kalau hatimu itu terus dibangun untuk mengenal Tuhan, saya pastikan apa yang kau lakukan itu pun akan membawa saudara ke sana. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, menolong kita, memampukan kita untuk semakin hidup cinta akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau melihat kehidupan Samuel, Engkau memakai dia. Kami rindu Tuhan, kami pun dipakai seperti Engkau memakai Samuel. Tolonglah kami untuk terus terhubung dengan Engkau. Tolonglah kami untuk terus memiliki kerinduan akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami serahkan kerinduan kami pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati.